Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, mari kita awali dengan membaca kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa nakhususan jami'il mu'allifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad, khususan Syekh Asy-Syaikh Abdul Rifai wa jami'il muassis wal muassis Nahdlatul Ulama, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala wa idza juhila khabarula bi alam yu'lam ba'dal khadfi wajaba dzikruhu. Wa idza juhila, dan apabila tidak diketahui, wa idza juhila, dan apabila tidak diketahui apa khobarullah, khobarnya la, apa khobarullah, khobarnya la, ba'dal khadfi, setelah dibuang, wajaba, maka wajib apa dzikruhu, menyebutkan khobar, hingga jami'il arabi, menurut semua orang Arab. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa khadfuhu, membuang khobar, ingda ahadin, menurut seorang pun dari orang Arab maksudnya. Li'anna khadfama, karena sesungguhnya membuang khobar, li'anna khadfama, karena sesungguhnya membuang khobar, lam yu'lam, yang tidak diketahui apa ma, yalzamu, maka tetap minhu, dari ma, apa adamul faidati, tidak adanya faidah. Wal arabu, dan bermula orang Arab, mujma'una, jama'a yudarlu, mujammi'una, darlu ajma'a, mujmi'una, ya ajma'a. Mujmi'una itu orang yang sepakat semuanya. Mujmi'una itu orang yang sepakat semuanya. Ala tarkit takallumi, atas meninggalkan ucapan atau pembicaraan, bima, dengan sesuatu, la faidata fihi, yang tidak ada jenisnya faidah itu mawjud, fihi, di dalam ma. Kama, sebagaimana keterangan, matsalna, yang telah menyontohkan siapa kami. Ya, contoh-contoh yang di atas itu kan kemarin, la tolian jabalan hadirun, ya kan? Kan banyak sekali kan contoh-contoh, la rojula dhorifun atau jalisun, kan kemarin udah tuh. Nah, itu maksudnya kan ada khobarnya. Nah, jadi maksudnya apabila khobarnya la, ibaratnya dibuang, dan setelah dibuang itu tidak diketahui, maka nggak boleh, dalam arti wajib menyebutkan khobar. Begitu juga contoh yang berikutnya, wa kaqaulihi, dan seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, la ahada aghyaru minallahi, la ahada, tidak ada seseorang, aghyaru itu lebih cemburu, ghirah itu loh, aghyaru itu lebih cemburu minallahi, dibanding Allah.
Nggak ada seorang yang paling cemburu dibanding Allah. Allah itu cemburu apabila disekutukan. Orang kok menyekutukan Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Ya kan Allah nggak mengampuni dosa musyrik kan. Innallaha, itulah ayatnya udah dalam kemarin udah dibahas dalam Suratul Nasikin itu. Kemudian wa idza ulima, dan apabila telah diketahui, wa idza ulima, dan apabila telah diketahui, min siyakin, dari siyak apa khobar ya. Wa idza ulima, dan apabila telah diketahui apa khobar min siyakin, dari siyak runtutan kalam, au ghairihi, atau lainnya siyakul kalam, fal aktsaru, maka bermula yang paling banyak, khadfuhu, itu membuang khobar, istighnaan, karena menganggap cukup, an dzikrihi, dari menyebutkan khobar, bil ilmi, sebab sudah diketahui bi dengan khobar. Nahwu walau taro id faza'u, seperti lafaz walau taro id faza'u, fala fauta. Nah itu walau taro id faza'u fala fauta, itu fala fauta ada khobarnya, takdirnya ai lahum. Walau taro, dan jika melihat siapa kamu, id faza'u, ketika kaget siapa mereka, fala fauta, maka tidak ada jenisnya kepotan, ketinggal, itu maujud. Fa fauta, maka bermula lafaz fauta, fala fauta. Lah fautanya itu ismul la, isim la, la fil jinsi maksudnya. Wa khobaruha, dan bermula khobarnya la, mahdzufun, itu dibuang. Takdiruhu, bermula kira-kiranya khobar, itu ai lahum. Tuh, fala fauta lahum. Walau dzukira, dan jikalau disebut apa khobar, la jaza, maka boleh apa zikruhu. Jadi intinya khobarnya la sekalipun, kalau memang tidak diketahui apabila khobar tadi dibuang, maka khobar wajib disebut. Ngerti? Khobar wajib ada. Ini suruh anak kemana? Ngapain? Masak. Nah, kalau khobarnya udah diketahui, ya nggak masalah, itu boleh dibuang. Itu maksudnya. Nah kemudian wakadzalika, dan seperti itu orang Arab semuanya udah sepakat seperti itu. Wakadza, dan seperti itu khalun, bermula khal. Ntar dulu, wakadzalika wakadza halun. Qalu, berkata siapa orang Arab, la dhaira alaina, la dhaira ay alaina. Wakadza halu qalu la dhaira ay alaina. La dhaira, tidak ada jenisnya bahaya, itu maujud. Ay alaina, itu khobarnya alaina, itu alaina. Qalu alai la dhaira alaina. Wakadza, dan seperti itu membuang khobar, halu qalu la dhaira alaina, bermula keadaan dari ayat la qalu la dhaira ay alaina. Itu maksudnya. Alaina itu khobarnya la dhaira. Wa nahu, dan seperti contoh la haula wala quwata ay maujudani lana. La haula, tidak ada jenisnya upaya, tidak ada jenisnya daya, wala quwata, dan tidak ada jenisnya kekuatan atau upaya kalau terjemahan bebas. Ai maujudani, nah khobarnya itu maujudani, itu maujud keduanya, lana, kepada kami. Nah itu lafaz maujudani yang kemarin udah dibahas. Kenapa gak lu hapus, Mat? Udah kelar itu. Ai lana, itu kan udah hapus dulu. Mau males lu hapus. Nah kemudian wa amma Banu Tamimin, dan adapun bermula Banu Tamim, fa annahu, maka sesungguhnya Banu Tamim, yujibuna, itu mewajibkan siapa Banu Tamim, khadfahu, pada membuang khobar,
Hinal ilmi, ketika telah diketahui bihi dengan khobar. Kama la yakhfa, kama sebagaimana keterangan la yakhfa yang tidak samar apa ma, la yaktadi itu tidak menetapkan apa ma wujubal khadfi, pada wajibnya membuang khobar. Fa idza dakhalat, maka apabila masuk, udah titik itu lain poin sekarang. Fa idza dakhalat, maka apabila masuk apa lalla ala ma'rifatin, atas isim ma'rifat, au nakiratin atau isim nakirah, lakin fasola memisah baina antara ma'rifat atau nakirah apa fasilun wa baina ismiha, dan antara isimnya ma'rifat atau nakirah itu enggak ada fasilun ya sesudahnya ya. Kalau enggak fusila aja, au fusila atau di au fusila atau di di tafsili aja lah, dipisah gitu loh. Au fusila atau dipisah bainaha antara ma'rifat wa baina ismiha, dan antara isimnya, wajibah maka wajib fi suratain, di dalam dua bentuk tadi apa ihmaluha, menonaktifkan keduanya. Amma fil ula, adapun dalam yang pertama, fali annaha, maka sesungguhnya al ula la ta'malu, itu tidak beramal apa ula fil ma'arifi, di dalam isim ma'rifat. Ya la tidak beramal pada isim ma'rifat. Li'annaha, karena sesungguhnya la itu wudhiya, diletakkan, didesain apa la linafhin nakirati, untuk menafikan isim-isim nakirah. Jadi kalau ada la, perhatikan, apabila ada la masuk pada isim ma'rifat, maka sejatinya la itu enggak beramal lah, karena la kemarin sudah dinyatakan masuknya adalah pada isim nakirah, kan gitu. Begitu juga yang kedua, apabila dia isim masuk pada isim nakirah tapi nakirah dipisah, ya enggak bisa amal juga. Ya karena memang syarat amalnya ya lemah. Wa amma fi tsaniyati, itu ada keterangannya, dan adapun bermula di dalam yang kedua yaitu nakirah yang dipisah, fali annaha, maka sesungguhnya nakirah atau tsaniyah amilun dhaifun, itu amil yang lemah. Fala yatasarrafu, maka tidak ketasrif apa amil fi ma'mulihi, di dalam ma'mulnya amil, bitakdimin, dengan mendahulukan, au tak wala takhirin, dan tidak juga mentakhirkan. Fa idza waqa'a, maka jika terjadi apa faslun, pemisah, ruji'a, maka dikembalikan, ilal asli, ruji'a, maka dikembalikan apa amil ilal asli, kepada hukum asal. Wawa, dan bermula hukum asal itu al-arrafu, membaca rofa, kama qolahu, kama sebagaimana keterangan qola yang mengatakan hu pada ma, siapa sebagian ulama. Wa wajaba, dan wajib raf'u ma, membaca rofa lafat ba'da, yang setelah la, ala anau, atas sesungguhnya la, mubtadaun, ala anau, atas sesungguhnya ma ba'daha, mubtadaun itu mubtada, wa khobarun, dan khobar. Wa wajaba, dan wajib aidun kali juga fihima, dalam keduanya apa tikraruha, mengulang-ulang la, nahwu la zaidun fiddari wala amrun, udah jelas. Jadi la hanya la linafil jinsi, itu hanya masuk pada isim nakirah. Kalau ada la masuk pada isim ma'rifat, maka la-nya tidak amal. Nah, itu contohnya la zaitun fiddari wala amrun. Mithalun itu sebagai contoh litikroriha, terhadap terulang-ulangnya la ma'al ma'rifati, beserta isim ma'rifat. Wa nahwu la fiddari rajulun wala imra'atun, dan seperti contoh la fiddari rajulun, tidak ada itu di dalam rumah, rajulun bermula
seorang laki-laki, walam ro'atun. Mithalun itu sebagai contoh li tikrariha terhadap terulang-ulangnya la ma'an nakiroti beserta isim nakiro. Wastufida dan bisa diambil faedah min tamthilihi dari menyontohkannya musannif apa yang ustufida anal murada sesungguhnya yang dimaksud bitakrori dengan mengulang-ulang itu antuzkaro bahwasanya disebutkan apa ma'rifatun ukhra isim ma'rifat ukhra yang lain au nakiratun ukhra atau isim nakiro yang lain maktufatun yang diatofkan alal ula atas yang alal awal atas isim yang pertama la ayyukar lalu la ayyukar roro tidak bahwa diulang-ulang apa al awalu lafaz yang pertama bi aini dengan ainnya awal wa innama wajib dan bahwasanya wajib apa at takraru mengulang-ulang fisurata ini di dalam dua bentuk liwuku ikulin karena terjadinya masing-masing minhuma dari suratain jawaban hale sebagai jawaban an su'alin dari pertanyaan muqaddarin yang dikira-kirakan faqasadu maka bertujuan siapa orang Arab al mutabaqata pada keserasian kecocokan kesinkronan kematchingan itu maknanya mutabaqah bainal jawab wa su'al antara jawab dan pertanyaan. Faqauluka maka bermula ucapan kamu la fiha rajulun walam ro'atun tidak ada fiha itu di dalam rumah rajulun bermula laki-laki walam ro'atun dan tidak ada bermula juga perempuan. Nah ucapan kamu la fiha rajulun walam ro'atun jawabun itu sebagai jawaban kola yang bertanya siapa man afid dari rajulun awim ro'atun. Ini diperhatikan loh, kelihatannya sepele tapi menentukan. Afid dari apakah itu di dalam rumah rajulun bermula ada laki-laki awim ro'atun atau ada perempuan di dalam rumah itu apakah ada laki-laki atau perempuan. Nah dijawab la fiha rajulun walam ro'atun di rumah itu enggak ada laki-laki enggak ada perempuan. Jadi ucapan itu ucapan jawaban itu adalah sesuai dengan pertanyaan itu maksudnya. Begitu juga wakadzalika dan seperti itu ucapan la fiha rajulun walam ro'atun qauluka bermula ucapan kamu la zaidun fid dari wala amrun tidaklah bermula zaid itu fit dari dalam rumah wala amrun tidak juga amr. Zaid enggak ada di rumah, amr juga enggak. Jawabun itu sebagai jawaban liman bagi orang kola yang berkata siapa man azaidun fit dari am amrun. Ini saya tulis nih. Muhammad penghapus Ahmad. Azaidun. Perhatikan. Ini cara menjawab. Azaidun fit dari am amrun. Nah jawabnya dua yang pertama nih azaidun fit dari am amrun kan itu jawabannya azaidun fit dari jawabannya la zaidun fit dari kan gitu. Ini kan pertanyaannya nih soal kan gitu. Nah jawabnya la zaidun fit dari wala amrun kan gitu. Nah pertanyaan yang satunya lagi tadi yang atasnya ada pertanyaan la fiha rajulun kan jawabannya afid dari rajulun amro'atun kan gitu. Afid dari rajulun awim
Ra'atun kan gitu, diperhatikan nih, jangan meleng. Nah kalau saya nulis lalu pada meleng lagi, la fiha rajulun walam ra'atun. Perhatikan. Begitu yuk. Saya kalau lagi nerangin lu lecen ya marah lah. Ini pertanyaannya apakah Zaid di dalam rumah atau Amr? Kalau pertanyaannya begitu, maka jawabannya juga Zaid gak di rumah, gak juga Amr. Amr sama Zaid gak ada di rumah. Kan gampangnya gitu kalau bahasa kita. Begitu juga afid dari rajulun nabi imra'atun. Di dalam rumah itu ada laki-laki apa perempuan sih? Kalau pertanyaan kan di dalam laki-laki, di dalam rumah ada laki-laki apa perempuan, kan jawabannya la fiha rajulun walam ra'atun. Nah, di rumah itu enggak ada laki-laki, enggak ada juga perempuan, kan gitu maksudnya. Jadi kenapa kok sampai bisa nimbul la double? Gitu loh. La fiha rajulun walam ra'atun. Ya, karena memang muncul dari pertanyaannya seperti itu. Berarti maksudnya ini supaya sinkron. Gitu loh maksudnya. Wa amma qauluhum, dan adapun bermula ucapan orang Arab apa itu? Qasiyatan gitu ya. Qasiyatan apa itu, sat apa dot? Ada yang dot enggak? Qasiyatan kali mengkisahkan gitu ya. Wala aba hasanin laha. Sat semua itu. Wah ini. Wa amma qauluhum qasiyatun wala aba hasanin. Qasiyatun gitu ya. Famu awalun ala hadfi mudhafin ai wala mithla abi hasanin laha. Qasiyatun wa amma qauluhum, dan adapun bermula ucapan orang Arab qasiyatun wala aba hasanin. Nah itu ya, ada ucapan orang Arab qasiyatun wala aba hasanin laha. Famu awalun, jawabnya amma qauluhum, famu awalun, maka itu ditakwili ala khadfi mudhofin, atas membuang mudhof. Hai wala mithla abi hasanin laha. Qadiyatun kali ya, ada yang dot ya itu? Nah itu yang benar dot itu. Qadiyatun bermula keputusan. Gitu loh. Wa amma qauluhum qadiyatun wala, itu dot itu yang benar itu. Makanya saya dari tadi masih meraba-raba kan. Qadiyatun wala aba hasanin ay wala mithla abi hasanin, dan tidak ada itu seperti Abi Hasan laha terhadap qadiyah. Wa mithlu, dan bermula lafaz mithlu nakiratun, itu isim nakirah. La yata'arrafu, yang tidak la yata'arrafu, yang tidak bisa menjadi ma'rifat. Bil idhofati, dengan dimudhofkan. Ilal ma'rifati, kepada isim ma'rifat. Alasannya litawaghulihi, karena repotnya atau sibuknya lafadz mathalun tadi fil ibhami, di dalam keumumannya atau kesamarannya. Wa bihadza, dan dengan ini keterangan bahwasanya lafadz mathal itu nakirah, tidak bisa ma'rifat dengan dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Ijabun, itu apa namanya, ijab, maksudnya ijab sebagai respon an qaulihi alaihi salatu wassalam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisaru fala bener ya?
Fala qaisara ba'dahu. Idza halaka, apabila hancur apa Kisra. Lah Kisra itu raja Persia. Ya, benar ya. Kisra itu Persia. Kalau kaisar itu Romawi gitu ya. Maka fala Kisra, maka tidak ada jenisnya Kisra itu maujud ba'dahu, setelah Kisra. Wa idza halaka, dan apabila hancur binasa apa Qaisaru, kaisar sama Kisra beda. Kaisar itu di Romawi kalau nggak salah. Kalau Kisra itu ada di Persia. Fala Qaisara, maka tidak ada kaisar itu maujud ba'dahu, setelah ya kaisar. Udah titik. Jadi intinya la apabila terulang-ulang gitu loh. Ini udah mau habis ya. Apabila terulang-ulang dan dia walaupun masuk kepada isim ma'rifat ataupun nakirah, intinya dia boleh untuk tidak beramal. Walaupun amal juga boleh, tapi tidak beramal juga boleh gitu loh. Kamu siapa ngantuk? Wah. Ya udah ganti tafsir Yasin deh, gak usah ibadah loh. Sekarang yang mana? Soalnya saya tandanya ketika wasamsu tajri fal yauma lam itu ya. Benar. Soalnya saya tandanya ke ini. Tandanya ke jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Yasin halaman berapa kalian? 18. Saya 35 tuh. Ya ngebut dikit biar atam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma, maka di dalam hari ini yaitu hari kiamat, la tudlamu, tidak dianiaya apa nafsun, jiwa, syai'an sedikit pun, wala tujzauna, dan tidak dibalas siapa nafsun, wala tujzauna, dan tidak dibalas siapa kalian semua, illa ma, kecuali perkara kuntum yang ada siapa kalian semua, ada itu ta'maluna, beramal siapa kalian semua. Itu maksudnya wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa, itu menciptakan siapa Allah Bani Adam, pada Bani Adam, Bani Adam, pada Bani Adam, wa'tahum, wa'ta, dan memberikan siapa Allahum pada Bani Adam, al-akla, pada akal, al-akla, pada akal. Udah. Al-akla, pada akal, wal fahma, dan pemahaman, wal fahma, dan pemahaman, wa bayyana, dan menjelaskan siapa Allah lahum kepada mereka, wa bayyana, dan menjelaskan siapa Allah lahum kepada Bani Adam, tariqal khairi, pada jalan kebaikan, wa syarri, dan keburukan, wa bayyana, dan menjelaskan siapa Allah lahum kepada Bani Adam, jazaa'a a'malil khairi, pada balasan amal-amal kebaikan, jazaa'a a'malal khairi, pada balasan amal-amal kebaikan, wasyarri, dan amal buruk, li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yudlimun nasa syai'an, la yudlimu,
itu tidak menzalimi siapa Allah an-nasa pada umat manusia syai'an pada sedikit pun. Jadi maksudnya fal yauma la tudlamu nafsu syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini yaitu hari kiamat tidak ada seseorang yang mendolimi orang lain sebagaimana kalian semua tidak akan dibalas kecuali tergantung amal perbuatan kalian. Itu maksudnya. Lah Allah itu menciptakan Nabi Adam. Allah diberikan karunia akal, dikasih pemahaman. Allah juga jelaskan kepada umat manusia jalan menuju kebaikan dan jalan menuju keburukan. Begitu juga Allah jelaskan semuanya ada balasan. Amal baik ya dibalas baik, amal buruk ya dibalas buruk. Nah, maka dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendolimi kepada manusia sedikit pun. Nggak ada orang berbuat baik kemudian dibalas sama Allah buruk, nggak ada. Begitu juga sebaliknya, kan gitu. Maka qala Allah taala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman maka barang siapa ya'mal yang beramal siapa man mithqala dzarratin pada seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau dulu diartikan orang-orang tua itu semut pudak, semut hitam. Dzarrah sekarang itu diartikan kemarin tuh apa namanya, dzarrah itu atom. Ternyata atom itu bisa dipecah lagi menjadi molekul. Maka dzarrah untuk sekarang itu bisa diartikan molekul. Karena atom ternyata bisa dipecah lagi menjadi molekul. Nah molekul nanti kalau memang bisa dipecah lagi ya berarti berubah lagi maknanya. Gampangannya sekecil apapun kebaikan yang akan dilakukan oleh seseorang maka ya rohu akan melihat siapa man hu pada khairan. Begitu juga sebaliknya wa may ya'mal wa man dan barang siapa ya'mal yang beramal siapa man mithqala dzarratin pada seberat dzarrah, biji sawi, semut hitam, semut pudak, atom, molekul, udah terserah tuh dzarrah. Apanya syarron keburukannya itu tamyiz dari mithqal, mithqala dzarrah. Yaro jawabnya man, maka dijazm. Yaro maka melihat siapa manhu pada syarron. Begitu juga orang beramal buruk ditutupi, disembunyikan walah tetap aja nanti akan dikuak oleh Allah. Lu berbuat baik sekecil apapun disembunyikan bagaimanapun. Begitu juga amal buruk tutupin pura-pura baik ya. Alah udah ketahuan dibongkar semuanya sama Allah. Bahkan kalau Allah itu udah ekstrim karena melampaui batas, dibongkarnya sama Allah terang-terangan. Begitu loh. Wah, talafa dan berbeda pendapat siapa ulama fi makna al-yaum di dalam maknanya al-yaum. Fal yauma itu maknanya yaum itu hari apa? Fal yaum maka bermula maknanya al-yaum fi istilahil munajjimin di dalam istilahnya ilmu perbintangan. Zamanun itu zaman, mumtadun yang memanjang, yang panjang, baina tulu'inis fil jirmi setelah terbitnya separuh jirim, minas samsi dari matahari, wa ghurubiha dan terbitnya matahari. Jadi apa namanya yang dimaksud hari itu ya siang hari itu dari terbitnya matahari kan gitu sampai terbenamnya matahari itu kan hari. Kalau malam kan berarti lail. Ini yaum kan gitu kan. Nah itu kalau dalam ilmu perbintangan, ilmu alam lah. Waqala Abu Hamid al-Asfihani, telah berkata Imam Abu Hamid al-Asfihani, ini beliau ini termasuk ulama ahli kamus, ahli bahasa. Fi kitabil wujuh wan nadhair, di dalam kitab al-wujuh wan nadhair, innal yauma sesungguhnya lafaz al-yaum
alladzi yaitu lafaz al-yaum dzukira yang disebutkan apa alladzi fil Qur'ani dalam kitab suci Al-Qur'an ala arba'ati aujuhin itu terbagi atas 4 sisi. Jadi yaum ini kalau menurut beliau nih Abu Hamid Al-Aswiyani, lafaz yaum yang sering disebut di dalam Al-Qur'an itu ada 4 pengertian. Diperhatikan. Al-awalu bermula yang pertama, ahadu ayyamis sanati itu salah satu hari-hari setahun. Allati khalaqa ya allati yaitu sana. Khalaqa yang menciptakan siapa Allah Ta'ala as-samawati wal ardo pada langit dan bumi. Via di dalam allati. Qala Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyami itu ayyamu sittah ya. Kalau saya ada titiknya cuma 1 sittah berarti ya. Kalian sittah apa sana? Sat. Ahadu ayyami sittah apa sana? Fi sittati ayyamin. Soalnya sana dengan sittah itu kan cuma beda titik. Ada yang sittah enggak? Dijawab yang benar, ada enggak? Yang benar itu sittah itu. Buktinya itu firman ahadu ayyami sittah. Udah ganti tambahin. Fi itu kan buktinya fi sittati ayyami lah, sittah dengan sana itu kan cuma beda titik 1. Gitu loh. Ditambahin. Salah satu hari yang 6 yang Allah menciptakan langit itu. Itulah khalaqallahu samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Kan gitu kan? Nah kalau sittah hilang titiknya 1 kan sana. Jelas maksudnya? Makanya saya tanya kalau nanya, kalau ada yang redaksi beda, kasih tahu. Yang pertama. Yang kedua, ahadu ayyamil akhirah, salah satu hari-hari akhirat. Kama qala Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Salah satu hari akhirat, ya itulah dalam firman Allah itulah. Wal muradu bil miqdar, wal murad dan bermurad yang dimaksud bil miqdari dengan miqdar. Nuzul Jibril itu turunnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wasu'uduhu dan naiknya ila makani kepada tempatnya Jibril. Wasalis bermula yang ketiga, yaumul qiyamati itu hari kiamat, hari tapi artinya adalah hari kiamat itu nomor 3 tuh. Kama qala Allah Ta'ala al yauma nakhtimu ala afwahihim. Al yauma dalam hari ini. Nah, hari yang dimaksud di sini al yauma itu adalah hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, menutup siapa kami ala afwahihim atas mulut-mulut mereka. Nah yang keempat, maksudnya yaum al waktu itu waktu. Jadi yang dimaksud hari itu waktu. Kama qala Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi. Wa atu dan datanglah barah siapa kalian semua haqqahu pada haknya harta yauma hasadihi. Maksudnya harta pertanian apa ini? Yauma hasadihi pada hari manennya harta. Nah itu 4 makna yaum atau hari. Wa dzukira dan telah disebutkan fi khulasati tafsir di dalam penafsirannya tafsir apa annal yauma sesungguhnya al yaum itu bimaknal waktu semakna dengan waktu. Sawaun itu sama saja karena ada apa waktu, lailan itu malam, au naharon atau itu siang. Walau muradu dan bermula dimaksud minal yaumi dari al yaum, al waktu itu waktu, la yaumun tidak hari, bi ainihi dengan zatnya yaum. Ya ini maksud hari itu bukan hari-hari itu siang atau malam, tapi ada penafsiran begitu. Tapi yang dimaksud hari itu adalah waktu. Hari apa? Itu maksudnya waktu apa dulu maksudnya. Nah, itu dibahas kalau dalam ilmu tafsir mah. Kemudian
Li'anna fi zamanil khasri, karena sesungguhnya itu di dalam zaman dikumpulkannya makhluk, apa nurus samsi, sesungguhnya li'anna fi zamanil khasri, sesungguhnya di dalam hari dikumpulkannya atau digiring seluruh umat manusia, apa yang anna nurus samsi, apa sesungguhnya cahaya matahari, yang tafi itu redup, hilang apa nur samsi, kama qala Allah Ta'ala idza syamsu kuwirat, apabila dihilangkan cahayanya apa syamsu matahari, kuwirat dalam surah Takwir itu kan, tegasnya dihilangkan cahayanya apa matahari. Jadi nanti pada hari kiamat nggak ada siang nggak ada malam. Nah, kok nggak ada siang nggak ada malam? Ya kan kemarin disebutkan nanti itu cahaya matahari kan, sekarang ini cahaya matahari kan lebih terang daripada cahaya rembulan kan gitu. Nanti pada hari kiamat cahaya rembulan dengan cahaya matahari sama, maka siang malamnya sama. Maka pengertian itulah yang dimaksud hari itu adalah bukan siang atau malam, tapi yang dimaksud hari adalah waktu. Itu jelas. Ruhya diriwayatkan apa anna rajulan, sesungguhnya seseorang, Sa'ala itu bertanya siapa rajul, Bahlul pada Bahlul, min aina taji'u ya Bahlul. Ini ada orang iseng, Bahlul itu orang rada sedeng, makanya kan dalam istilah begitu Bahlul lu kan ada begitu kan. Memang kalau bahasa kita kan Bahlul kan, nah itu Bahlul, benar-benar Bahlul namanya, ngerti? Nah, orang rada sedeng gitu loh, orang rada oon. Nah, ditanya Bahlul, ada orang iseng nanya, ya namanya Bahlul, orangnya rada PA, gampangnya begitu dah. Min aina taji'u ya Bahlul, min aina itu dari mana, taji'u datang siapa engkau ya Bahlul, kamu datang dari mana Bahlul? Maka dijawab namanya orang PA, min jahannam. Nah iyalah, dari mana Bahlul? Oh dari neraka jahanam gua. Buset dah. Lah iya kan? Lah emangnya orangnya rada oon. Ya udah kayak Tio dikit-dikit itulah. Tio makan banyak kan. Iya kan? Faqala, maka bertanya, tanya lagi siapa ar-rajul, seorang laki-laki, bi ayyi maslahatin dhabta ilaiha, bi ayyi maslahatin, dengan manakah kemaslahatan, dengan kemaslahatan apakah dhahabta berangkat siapa kamu, ilaiha kepada jahannam. Loh, ente punya urusan apa sampai kamu pergi ke neraka jahannam? Namanya Bahlul begitu. Qala li ajlin nar, untuk mencari api. Saya mau ngerokok nggak ada apinya, saya ke jahanam aja ngambil rokok, ngambil api. Wah Bahlul. Fama wajatu hafiha, kurang ajar tuh. Maka tidak menemukan siapa saya pada api, fiha di dalam jahanam. Di jahanam saya cariin api kagak ada. Masya Allah. Faqala, maka bertanya lagi, penasaran siapa ar-rajul, laki-laki tadi. Ma makna hadzal kalam, ma itu apakah makna hadzal kalam, bermula maknanya ucapanmu ini. Hei Bahlul, kamu gimana sih, maksud omongan kamu apa? Kamu katanya tadi ditanya dari mana, katanya jawabnya dari neraka jahanam. Ngapain kamu ke neraka jahanam? Untuk nyari api. Lah terus kamu bilang sendiri katanya di neraka jahanam nggak ada api. Lah itu maksudnya bagaimana? Nah, dijawab. Qala Bahlul, menjawab siapa Bahlul, li'anna kullaman, karena sesungguhnya setiap orang, yadkhulu yang masuk siapa man, jahannama pada neraka jahanam. Yadkhulu maka masuk siapa man, ma'an nari beserta api. Li'annahu karena sesungguhnya man, ya'malu itu beramal siapa man fid dunya
di dalam dunia, amala ahli nari, dengan perbuatan, dengan seperti perbuatan penduduk neraka. Fayadkhulu, maka masuk siapa man jahannama, pada neraka jahanam, ma'a beserta nar. Kama qala syair, sebagaimana telah berkata siapa penyair, akhadtu naran biyadi wada'tuha fi kabidi ilaman asku ya sayyidi akhraqtu qalbi biyadi. Akhadtu, mengambil siapa saya, naran pada api, biyadi dengan tanganku. Wada'tu, meletakkan saya pada neraka api, fi kabidi di dalam hatiku. Saya ambil api dengan tanganku, kuletakkan di dalam hatiku. Jelas? Yang diletakkan apa tadi? Api. Ilaman asku, kepada siapa asku mengadu siapa saya? Ya sayyidi, hai tuanku. Akhraqtu qalbi biyadi. Saya membakar siapa saya? Qalbi, pada hatiku, biyadi dengan tanganku. Lah, hatiku sendiri ku bakar dengan tanganku, karena yang ku letakkan dalam hatiku adalah api. Nah, maksudnya ucapan Bahlul, orang yang kok ke neraka jahanam malah nggak ada apinya. Ngantuk ini kudu gebrak ini biar hilang. Ini menandakan bahwasanya orang yang masuk ke neraka jahanam, neraka jahanam itu isinya adalah api semua kan. Nah, artinya orang yang masuk neraka jahanam, ketika masuk neraka jahanam itu kan sebab ulah dia waktu di dunia. Lah, di dunia dia bandel, nakal, brengsek, sableng, ya kan? Yang dilakukan ia adalah amalannya ahli neraka. Nah, itu maksudnya. Nah, itu selaras dengan syair itu, akhadtu naran biyadi, saya ambil api dengan tanganku, saya taruh di dalam hatiku. Kepada siapa saya mengadu? Saya membakar hatiku dengan tanganku, ya, sebab saya menaruh tadi sebab menaruh api di dalam hati, naruhnya dengan tangan tuh. Fahadha makna, maka bermula ini tuh maknanya firman Allah, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wala tujzauna, dan tidak dibalas siapa kalian semua, illa ma, kecuali perkara kuntum, yang ada siapa kalian semua itu ta'maluna, beramal siapa kalian semua. Masih lama ya? Wah, udah ngantuk ini, orang belum ngopi. Wal narji, dan adalah kembali siapa kita ila asril kalami, kepada pokok pembicaraan. Fa idza qoma, maka apabila bangun siapa al khalaiku, semua makhluk, min kuburihim, dari kuburannya makhluk, qamu, maka bangun siapa al khalaik, alaya, atas kuburan, miqdaro alfi sanatin, kira-kira 1000 tahun, hufatan hale ngodok nyeker, urotan hale telanjang, juyaan hale lapar, utason hale haus. Dia ngodok nyeker, telanjang, lapar, kehausan. Itu semua makhluk itu ada di kuburan kira-kira 1000 tahun. Faladhi, maka bermula orang mata yang mati siapa ladhi alal iman, atas iman, la yakunu, maka tidak ada apa hadzal miqdaru, ini kira-kira, fi haqhi, dalam haknya orang yang beriman, illa miqdaro saatin, kecuali kira-kira sesaat, wahid, sejam, maksudnya wahidatin, yang satu. Nah, orang itu nanti pada hari kiamat, dengerin, mana ngantuk lagi orang santi ya, halo. Cuci muka, saya juga ngantuk. Lu malah bukan megang kitab,
cuci muka dulu. Gua juga ngantuk ya, emang lu doang yang ngantuk. Gua yang baca aja ngantuk, gimana lu yang dengerin? Tidur sekarang, ngiler lagi kayak Alia. Mari ngiler ya. Ono Mila tidur. Bangun. Jadi hari kiamat itu orang bangun dari kuburannya di atasnya itu kira-kira 1000 tahun. Makanya coba itu 1000 tahun lapar haus. Tapi kalau itu orangnya beriman, katanya 1000 tahun itu cuman sejam. Tua saja. Tuh ngantuk, orang belum ngopi ya. Dari pagi mohon belum ngopi ya, ngantuk lah. Fasa'alat, maka bertanya, siapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah, pada baginda Rasul. Kemarin ini udah sebenarnya ya, dia nih di Diratun Nasihin. Atau saru, apakah dikumpulkan? An-nisa'u, siapa perempuan? An-nisa'u, siapa perempuan? Warijalu, dan laki-laki. Warijalu, dan laki-laki. Mana tadi kok hilang? Khufatan kale nyeker, urotan kale telanjang. Ya Rasul, kata pertanyaan Siti Aisyah, apakah nanti cewek cowok dikumpulkan dalam keadaan nyeker sama telanjang? Qalam, jawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, betul ya Aisyah. Qalat, menjawab siapa Aisyah, wa fadhihatah, duh malunya saya. Bujur buneng kalau baca kita. Masa Rahmat sama Mila telanjang bareng-bareng, atuh malu. Waduh, summa bakat, kemudian nangis siapa? Aisyah, Siti Aisyah, bukan dengan tangisan sadidan yang sangat. Faqala, maka menjawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la tabki, don't cry. Nangis itu cry ya? Bukan krayon. Apaan sih, Mat? Surat apaan itu? Coba lihat. Awas lu, apaan ini? Siapa? Kenapa? Nggak, ngambil bukaan. Apaan sih? Coba lihat. Nah, sih juga seriusan lu. Lah iya, lu ngambil gorengan di Pak Sarip. Lu disuruh ya blongan juga lu. Ya ditanya enggak ya. Dengan aja double lu. Ya Pak. La tabki, jangan nangis siapa kamu ya Aisyah, ya Aisyah. Ama sami'ti, apakah tidak mendengar siapa engkau? Qaulallahi ta'ala, pada itu sami'ta apa sami'ti? Ya sami'ti lah kan Aisyah. Pada firman Allah, likulli imri'im minhum yawma idhin sya'nu yughni. Kok Mumi baru datang? Likulli imri'in, itu bagi setiap orang, minhum dari semua makhluk, yauma idzin, pada hari ini yaitu hari kiamat, sa'nun, bermula kesibukan, gampangnya begitu dah, kerepotan, yughni, yang membuat sibuk, apa sa'anhi pada imri'in, pada hari kiamat nanti, buru-buru orang mikirin telanjang, lihat kiri kanannya, repot semuanya, ngerti? Ada yang kelelap sama keringetnya. Layak duru, tidak sanggup. Siapa akhatun, seseorang, ayan duro, pada bahwa memandang siapa akhat, ilaman, pada orang, fi jambihi, yang ada di samping nyaman, min syiddati hauli dzalikal yaum, dari dahsyatnya tragedi prahara hari itu, hari kiamat. Tuh,
Tsumma yusaku, kemudian dikiring siapa al-khalqu makhluk ilal makhsari, ke makhsar. Falladzina, maka bermula mereka, amilu yang beramal siapa alladzina fid dunya, di dunia, amalan sholihan, pada amal sholihan yang baik. Yakunu, maka jadi apa amaluhum, amalnya mereka, lahum itu bagi mereka, amaluhum apa amalnya mereka, lahum bagi mereka itu murakkaban, itu dibonceng namanya, ya iyalah, murakaban itu diboncengkan, masa diboncengkan, iyalah dibonceng lah, masuk mengendarai gitu loh, ngerti? Fala yamsi rajilan, fala yamsi, maka tidak berjalan siapa man rajilan, hale berjalan kaki. Wa ba'dhum, dan ada siapa sebagian orang itu yamsi berjalan rajilan, hale kaki, jalan kaki. Wa ba'dhum, lagian ramah kayak orang kelaparan. Wa ba'dhum, dan bermula sebagian mereka itu yamsuna berjalan ala wujuhihim, atas wajah mereka. Ada yang jalan ngengsat, mukanya yang berjalan. Wa ba'dhum, dan bermula sebagian mereka itu yamsuna berjalan siapa mereka ala aidihim, atas tangan-tangan mereka, berangkang, tangan jalan pakai tangan kan berangkang. Ada yang jalan ngesot pakai mukanya, ada yang jalan kaki biasa, ada jalan tapi jalan malah menunggang. Menunggang kan macam-macam, bisa juga nunggang sapi, nunggang kebo, nunggang kuda, nunggang pesawat, ya enggak? Ya kalau mungkin Rahmat orang bandel begitu nunggang naik getek dia, ya enggak? Lah iyalah. Lah kalau Sandi naik apa? Sajadah. Lah sajadahnya robek. Aduh, coba itu. Lah itu seperti itu. Nah itulah gampangnya kalian melihat ibaratnya orang-orang pada pergi sholat id besok umpamanya boleh, atau sholat Jumat, ya enggak, ada yang jalan pakai naik kursi roda, ada yang kursi rodanya pun dituntun, kan ada yang kursi roda sendiri, ada kursi roda dituntun, ada juga yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang bawa mobil, mobilnya kok macam-macam, ada yang mobilnya bundas-bundas, ya, ada yang mobilnya cakep, ya enggak, macam-macam. Nah itulah gambaran pada hari kiamat nanti seperti itu, tergantung amal perbuatan. Sebenarnya kalau lari ke situ malah bodoh nanan. Lu mau berbuat baik, mau berbuat jahat, urusan lu. Gitu aja bahasa simpelnya mah. Lah iya kan? Lu mau berani melanggar perintah Allah, udah urusan lu. Orang nanti dihisabnya masing-masing kok. Cuma kan agama nggak boleh begitu. Tetap aja harus amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu kan. Kemudian wa ba'dhum yamsuna, faidha jama'u, maka apabila kumpul siapa mereka fil maksari, di padang maksar, takunu, maka jadi apa samsu, matahari, jadi itu ala ru'usihim, atas kepala mereka, miqdaro milin, kira-kira 1 mil. Masya Allah, matahari diturunkan kira-kira 1 kilo lah. 1 mil itu 1,1 kilometer, ya, gampangnya 1 kilo kurang lebihnya. 1 mil ya, ini mil, 1 mil, nah, gitu kan? Itu sama dengan 1,1 kilometer. Rahmat mana ngerti? Lu lihat di kamus. Muhammad Yunus itu loh, ada. Ya ntar lihatnya, ya lu lihat sekarang nggak apa-apa. Ya nggak, itu ukurannya. Nah iya kan? Lah jauh apa dekat? Dekat banget lah. Lah sekarang itu berapa ribu kilometer, berapa juta kilometer, itu aja masih panasnya luar biasa. Lah ini cuma 1 kilo. 1 kilo itu 1000 meter kurang lebihnya. Walah, deket banget. Begitu loh. Kalau bawa motor, bawa mobil 2 kali ngegas kok udah nyampe. Weng, 1 kilo udah. Loh iya kan? Lah kalau jalan merangkang lama. Itu maksudnya. Masya Allah. Karena itulah maka
Wahatat dan meliputi, mengelilingi bijawani bihim dengan sekelilingnya khalaik umat manusia apa an-naru api, wa ala dhuhurihim dan itu atas punggung-punggungnya manusia ahmalu auzarihim bermula beban-beban dosa-dosanya nas, wa min fauqihim dan itu dari atas kepalanya nas hararus samsi bermula panasnya matahari, sekelilingnya dikelilingi api, kemudian dari punggungnya dia memikul dosa, dari atas ada panasnya matahari yang dekat. Masya Allah. Faba'duhum maka bermula sebagian manusia yakunu ada siapa ba'duhum fil irki di dalam keringatnya ila rukbati sampai kepada lututnya. Ada orang yang kerendam ama lutut ama keringat sampai lututnya. Wa ba'duhum dan ada siapa ba'duhum dan bermula sebagiannya manusia itu ilawasati ke pertengahan berarti apa? Perut, kerendam sampai perutnya. Wa ba'dhum dan bermula sebagian yang lain itu ila khulqumihi sampai tenggorokan atau kerongkongannya. Ba'dhum wa ba'dhum dan bermula sebagian yang lain yaghriqu itu tenggelam siapa? Ba'dhum fil irki di dalam keringat. Masya Allah, kan kemarin udah tuh. Fayang fadu ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kemudian setelah itu fayang fadu maka ambles apa al irku meresep apa al irku keringat ilal ardi ke bumi miqdar sab'ina dhira'an dalam kira-kira 70 apanya dhira'an. Dhira' ya seinilah sehasta. Ya hasta ya. Depan kan ini kan hasta dhira' itu. Gitu loh. Kalau ini bak, ya kan? Gitu loh. Satu dhira. Selengan itu loh, selengan kaki ngerti sedira. Itu ya kurang-kurang lebihnya setengah meter lah. Dhira ini kalau ini baan dari ini ke sini, gitu loh. Maka ini kan sama. Ngerti kan? Nah, maka ini dhira. Ini maksudnya waktu sini. Nah, kalau ini ke sini itu bak itu maksudnya bak bukan sebak bak ember itu ngerti? Baan pakai ain. Loh ini ukuran simpel loh. Iya kan? Nah ini kan satu bak ini dari sini ke sini, ini segini. Nah kalau ditekuk inilah dhira. Nah kalau digabung begini ini sama. Jelas kan? Maka coba tinggi badan kalian itu adalah 7 kali apa 10 kali ukuran kaki kita. Lu ukur aja. Ukuran kaki kita sama lu hitung aja nih. Kaki dengan tangan kalau nggak sama, itu udah rumus. Paham nggak? Lu ini sama kan kiri kanan. Kaki kita juga sama. Paham nggak? Maka orang itu tingginya berapa? Jengkalin aja. 7 kali jengkal. Itu tingginya dia. Ada rumus seperti itu nggak usah pakai ribet-ribet. Sama gak Sin? Sama gak? Sama. Kalau memang beda gedik. Iya kan ya. Standarnya orang itu sama. Ya kecuali ada orang jempolnya putus. Waduh kok beda. Lu sama Mat? Lah iya kurang lebihnya sama. Lah itu udah rumus itu sebenarnya. Tuh begitu loh. Wa fi dzalikal yaum dan pada hari itu hari kiamat la yujadu tidak ditemukan apa dhillun tempat bernaung illa dhillul arsi kecuali naungan aras tempat ngiyup kalau bahasa Jawa. Wa yakunu dan ada fi dzalikal yaumi dalam hari itu dhillul arsi wa yakunu fi dzalikal yaum tahta dhillil arsi di bawah naungan aras sab'u
Tawaifa 7 beberapa kelompok atau golongan tawaif, itu jamaknya taifah, itu golongan atau kelompok. Al-ula bermula yang pertama, al-hukamul adilun, itu adalah para hakim yang adil. Sekarang mah susah banget. Al-hukamu, para hakim yang adil. Hakim itu biasanya membela kepada yang bayar, normalnya begitu, ngerti maksudnya? Maka kok ada hakim yang adil, yang maksudnya adil itu bagaimana? Ya membela kebenaran. Mau yang benar itu orang miskin kek, mau orang kaya kek, dia memutuskan hukum berdasarkan keadilan, itu adil. Jelas? Nah, itulah nanti pada hari kiamat dia akan mendapat naungan dari panasnya matahari pada hari kiamat. Ya kalau sekarang malah kagak. Dia mau salah, yang penting dia punya duit, dibela. Bapak menang. Tapi nanti pada hari kiamat, wah itulah nggak akan dapat ibaratnya naungan. Maka hakim yang adil nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Kan itu hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kan gitu. Apalin lu begitu. Harus begitu, Mat. Jangan gaya doang. Yuk Tio, ngerti? Jangan tampang doang kayak apa tahu ya, hadis-hadis begitu aja nggak hafal. Nah itu imamun adilun. Lu ya, imam yang adil lu. Imam yang adil, imam presiden. Ya enggak? Nah, kalau udah presiden bukan presiden partai anu, presiden golongan anu, ngerti? Ya harus semuanya dirangkul, diayomi. Nah itu adil namanya. Maka sebenarnya kemarin tuh Sayyidina Umar, ntar kalau enggak ntar malam tuh Sayyidina Umar, wah itu udah contoh masyarakat yang adil sekali itu, pemimpin yang adil sekali itu. Musim pandemik seperti itu turun Sayyidina Umar, kan gitu dulu istilahnya. Wa yakunu, dan jadi wasania itu bermula yang kedua, alladzina itu mereka ya'buduna yang menyembah siapa, alladzina Allah, pada Allah, fi syababihim, dalam masa mudanya alladzina, masa mudanya pada ibadah kepada Allah, bukan bandel, bukan tawuran, bukan perang. Di kita aja di kampung aja Bekasi aja udah terjadi tawuran. Serius. Sama sekarang mau di mana-mana kok tawuran. Ya, udah geng, yang bercanda mulu. Al-thalitsatu bermula yang ketiga itu alladzina mereka yulazimuna yang netepi siapa, alladzina al-masajid, pada masjid-masjid. Orang yang selalu di masjid dalam arti ibadah, selesai ibadah pulang ke masjid lagi. Bukan di masjid mulu. Kalau di masjid melulu mah beduk kok di masjid melulu. Ngerti gak? Merebut kok di masjid melulu, kan gitu. Semua orang di masjid maksudnya orang-orang yang hatinya juga terikat dengan masjid. Walaupun dia sholat berjamaah, pulang dia dagang di pasar, hatinya dihadirkan masjid, nggak nipu, nggak bohong. Itu maksudnya yulazimunal masajid. Warabi'atu bermula yang keempat, al mutahabbuna fillah, itu orang yang cinta kasih karena Allah. Ya orang ngaji ini cinta karena Allah. Wal khamisatu bermula yang kelima itu alladzina mereka ya'uduna yang membayar siapa mereka, alladzina shadaqatihim, pada sedekah-sedekah mereka, ai fi huquqillahi ta'ala, tegasnya dalam hak-hak Allah Ta'ala. Wasadisatu bermula yang keenam itu alladzina mereka tat'u yang mengajak hum pada alladzina siapa, imro'atun perempuan, jamilatun yang cantik, wa yakhafuna dan takut siapa mereka Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, wala ya'maluna dan tidak melakukan siapa mereka ma'aha beserta perempuan tadi, fi'la zina pada perbuatan zina. Ada orang diajak zina oleh perempuan yang cantik sekalipun dia bisa menolaknya.
Wasabiatu bermula yang ketujuh itu alladzina mereka yakhafuna yang takut siapa alladzina Allah pada Allah wayab kauna dan nangis siapa mereka watak turu dan netes apa dumu'u air-air mata min uyunihim dari mata mereka fis sabahi wal masai dalam subuh fis subhi dalam waktu subuh wal masai dan waktu malam. Ini aneh kan baru misi kemarin Mat, itu ada pemberitahuan habis gak Mat? Kuota anda telah habis. Aneh, masa cepat banget? Ada pemberitahuan habis ya? Ntar tahu-tahu ini ya udah habis sih, makanya aneh. Padahal baru 2 hari beli kan kemarin 110.000, 120.000, udah habis. Ngaco ini Telkomsel, ganti paket ntar. Wa ba'da dzalika mana tadi? Wasairul makhluk khalaiki dan bermula semuanya makhluk itu yabqauna terutuh tinggal diam fil maksari di maksar fi kharri samsi di dalam panasnya matahari. Miqdaru alfi sanatin kira-kira 1000 tahun. Udah ini habis ini biar habis nih. Tapi habis lah ya. Sehari dapat 2 halaman kok. Wabak dadari karena setelah itu yusaku dikiring siapa nasu umat manusia ila zulmati kepada tempat kegelapan. Wal mu'minuna dan bermula orang-orang yang beriman yakhrujuna itu keluar siapa al mu'minun min tilkal zulmati dari itu tempat kegelapan fi sa'atin wahidah dalam waktu sejam. Orang yang beriman suat keluar dari tempat kegelapan tadi cepat. Jun bangun, mana bangunin Jono. Jono, enak aja lu pikir gua ngibur lu apa? Ya gua baca kitab lu tinggal tidur. Sembarang. Lah iya, Pak Ustadz ngaji lama banget lah, iya lama. Kalau cepet berak tuh, cepet ya. Apa kencing. Jadi ini diajarin dibacain malah tinggal tidur. Wah kacau ini. Udah apa? Nggak usah live ya. Udah Mat, kita tetap ngasih tapi nggak live, matiin aja Mat. Anu udah kacau ini, ngirit pulsa. Lanjut. Wabak dadarika dan setelah itu yusaku dikiring siapa mereka, siapa anak umat manusia.